Shalom, Sioners. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Pada hari ini torang memulai tompe ibadah. Mari torang siapkan hati dan pikiran torang untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita minta untuk torang saat teduh sejenak sambil kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya minta untuk mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita datang ke altar Tuhan. Pada hari ini walaupun kita bertemu dalam via online, tetap mari kita satu hati untuk datang ke hadirat Tuhan. Persiapan mari kita angkat pujian, kini saatnya berdiri di altarnya. Saatnya berdiri di hadiratnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari Yesus, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan, kami bisa bernafas hingga pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, ibadah remaja tingkat jemaat. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga berakhir dengan baik. Berkati terus ibadah ini ya Tuhan. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya teman-teman, mari kita datang lagi ke hadirat Tuhan. Kita merenungkan apa yang menjadi kesalahan ataupun dosa yang telah kita perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, kepada teman kami, orang tua kami, sekeliling kami, terlebih khusus kepada Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan sambil kita angkat pujian di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus.
segala dosa kami Tuhan. Mungkin sering kami lakukan Tuhan tanpa tidak sengaja maupun dengan sengaja Tuhan. Kami pada saat ini Tuhan mohon pengampunan dari-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyabar Tuhan. Ampuni akan segala dosa kami Tuhan. Dan seringkali kami sakiti Tuhan orang tua kami, teman kami, orang yang ada sekitar kami, terlebih kepadamu ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan atas segala dosa kami Tuhan. Tahu ya Tuhan, Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami di atas kayu salib. Dan Engkau telah bangkit untuk memenangkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memang layak sekarang ini untuk dipuji dan disembah. Engkau benar-benar layak ya Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan kami selalu bersyukur kepadamu. Karena Engkau ya Tuhan kami bisa membacakan segala pujian kami, segala penyembahan kami ya Tuhan. Kasih ya Tuhan. Kasih ya Tuhan. Hanya ini ya Tuhan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk meminta pengampunan-Mu ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari teman-teman, kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah mengampuni dosa-dosa kita di atas kayu salib. Telah mengampuni dosa-dosa kita dan telah bangkit untuk kita semua. Karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita. Mari kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Nama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Benar ya Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kasih setia-Mu ya Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sepanjang hidup ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau benar-benar layak dipuji dan disembah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Berkaitan agar kita akan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan segala baik. Dan doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Vince Kabiringan. Dalam persiapan, mari kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Tuhan terang pada jalanku. Adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan
membaca Alkitab, tapi sebelumnya mari kita mohon tuntunan Tuhan lewat kuat kuasa Roh Kudus memberi kita hikmat untuk memahami firman Tuhan, dan karena itu mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Allah, karena sebagai anak-anak-Mu, walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama, ada di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan memberi kami kesempatan untuk menikmati lagi karya-Mu melalui persekutuan ibadat remaja Jemaat Gemim Sion Winangun. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan Allah, lawati kami lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus. Beri kami hikmat untuk memahami firman-Mu di tengah-tengah pergumulan hidup yang sedang kami alami sebagai anak-anak remaja Jemaat Gemim Sion Winangun yang masih Tuhan kenankan boleh menikmati hidup. Dan karena itu ya Tuhan Allah, berfirmanlah Engkau, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Kita akan membaca Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-13. Sekali lagi kita perjanjian baru, Filipi pasal 4, ayat 13. Yang menjadi bacaan tapi juga sekaligus perenungan kita pada saat ini. Demikian bunyinya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, adik-adik remaja, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang sedang menyapa kita pada malam hari ini. Walaupun kira-kira sudah kurang lebih 5 minggu, memasuki 6 minggu pada hari Minggu yang akan datang, kita harus berdiam diri di rumah. Pasti kita tidak hanya sekedar mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita, sejauh mata memandang, tapi kita pasti juga mengetahui semua yang terjadi di luar sana, di dunia ini, di negara Republik Indonesia, termasuk di daerah di mana kita tinggal, Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di kota Manado, tentang pandemi COVID-19 yang semakin hari jumlahnya semakin meningkat. Dan karena itu pasti kita juga mengetahui ada begitu banyak orang yang terpapar, yang harus diisolasi, bahkan yang harus meninggal. Kita juga pasti mengetahui ada begitu banyak orang yang harus mengalami kesedihan karena harus terpisah dengan sanak keluarga mereka, dengan orang-orang yang mereka kasihi. Dan dampak dari pandemi ini pun sedang kita rasakan sebagai remaja Jemaat Gemim Sion Winangun, karena sudah sekian lama kita tidak bisa berkumpul bersama. Kita tidak bisa belajar bersama di sekolah, tidak bisa beribadat bersama di gedung gereja. Dan dampak ini juga sedang kita alami ketika orang-orang tua kita mungkin yang biasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, sekarang mereka lebih banyak waktu di rumah. Dan itu berarti ada banyak kebutuhan hidup kita yang tidak bisa dipenuhi, sama seperti pada waktu-waktu sebelumnya. Saudara-saudara yang kekasih, kita tidak pernah tahu sampai kapan kita harus berdiam diri di rumah. Apakah dalam jangka waktu yang singkat ataupun mungkin jangka waktu yang lama, tidak ada yang bisa memastikan. Mungkin saudara-saudara, kalau mau ditanyakan pada kita, selama kita ada di rumah, apa yang kita rasakan,
setelah kita juga melihat, mengkaji, merenung tentang semua yang terjadi di luar sana, pasti ada yang mengatakan ada rasa khawatir dan takut. Benar, memang sebagai manusia seringkali hal ini menguasai hidup kita. Apalagi kita harus berhadapan dengan musuh yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kan dikatakan virus COVID-19 ini mungkin ada di mana-mana dan bisa membuat banyak orang terpapar, mendatangkan malapetaka jika kita lengah. Dan karena itu selalu kita diingatkan tidak ada di tengah-tengah keramaian. Kita diajarkan harus rajin mencuci tangan. Kita diajarkan harus menjaga kebersihan, rajin mandi, dan terutama menjaga waktu kita istirahat. Keadaan yang kita alami sekarang ini jangan dianggap biasa, sebab ini bisa dikategori kejadian yang luar biasa, yang pada akhirnya menyadarkan kita bahwa ternyata kita ini hanyalah manusia terbatas, manusia lemah. Karena virus ini bisa menyerang semua orang tanpa memilih suku, ras, dan agama, tua, muda, besar, kecil, orang mampu atau tidak, secara ekonomi, punya jabatan atau tidak. Walaupun dikatakan kita punya fasilitas, banyak uang, banyak rumah, banyak mobil, tapi itu tidak bisa menjamin bahwa kita akan lebih bebas dari ancaman pandemi COVID-19 ini jika kita tidak patuh pada himbauan pemerintah. Karena saudara-saudara, ada sebagian orang masih berpikir mereka adalah orang yang kuat, yang beriman, yang sehat. Jadi bisa sebebas-bebasnya melakukan apa saja. Nah, bacaan kita pada saat ini dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Semua ini adalah kesaksian dari Rasul Paulus, di mana dalam konteks pembacaan ini juga dia sedang mengungkapkan bagaimana sebagai seorang rasul dia juga menanggung beban penderitaan sebagai konsekuensi dari tugas panggilannya melayani dan memberitakan Injil, dan dia harus berhadapan dengan para penyesat-penyesat yang ingin menggagalkan pelayanan Paulus. Tantangan ini sangatlah berat dan mungkin membuat dia seringkali juga ada dalam keadaan yang tidak berdaya. Kita tahu bahwa konsekuensi daripada pelayanan yang dilakukan, Rasul Paulus pun dimasukkan dalam penjara. Dan Paulus tidak saja berhadapan dengan tantangan yang dari luar, tapi juga dia sebagai rasul ketika melaksanakan tugas memberitakan Injil, dikatakan dia juga mengupayakan sendiri bagaimana caranya supaya dia bisa bertahan hidup. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa menikmati kesehatan. Karena ini juga sangat penting untuk menopang pelayanannya dalam melakukan tugas pemberitaan Injil berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, Paulus dikatakan bahwa sebenarnya dia tidak pernah membebani jemaat. Melalui tugas dan tanggung jawab sebagai seorang rasul, dia tidak sekedar memberitakan Injil karena dia tahu dia butuh makan dan minum. Dia juga memiliki profesi sebagai penjual tenda untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya setiap hari. Dan karena itu Paulus tidak pernah khawatir. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4
Dia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ayat 5 juga dia menyaksikan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu. Karena Allah punya cara untuk menyediakan berkat, Allah punya cara untuk menolong. Dan itulah yang hendak disaksikan semuanya lewat perikop pembacaan kita. Filipi pasal 4 ayat 10 dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ia sudah pernah merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana berkekurangan. Dia juga menyaksikan bagaimana rasanya dia menikmati kelimpahan dan merasakan rasa kenyang. Dia juga pernah menikmati bagaimana rasanya mengalami sukacita, tapi juga mengalami duka cita. Tapi semua yang dialami itu dirasakan sangatlah ringan, tidak menjadi beban. Semua yang dialami itu tidak membuat dia kecewa dan hilang harapan atau patah semangat. Karena Paulus yakin bahwa baik kesusahan, baik penderitaan, kelaparan ataupun kekurangan, ataupun kelimpahan, apapun yang dia alami, dia sanggup menanggung dan menerima itu dengan penuh syukur dan sukacita. Dia kuat bukan karena hebatnya dia. Itulah yang diakui dalam pembacaan kita. Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena dia sebagai seorang rasul percaya ada Tuhan yang selalu menjadi tempat sandaran hidupnya. Dia percaya ada Tuhan yang menjadi tempat dia mengadu. Dia selalu menjadikan Tuhan itu sumber kekuatan yang dapat diandalkan ketika dia mengalami kesusahan dan penderitaan. Dan karena itu mungkin adik-adik remaja, kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Ketika ia sanggup menanggung derita, karena semua yang menjadi beban hidupnya itu diserahkan kepada Tuhan, maka kita pun diajak sekarang ini ketika sedang bergumul oleh karena keadaan yang membuat kita mungkin menjadi orang-orang yang harus mengalami penderitaan karena sudah sekian lama kita tinggal di rumah. Kita tidak bisa beraktivitas sama seperti waktu-waktu yang lalu. Tapi juga kita mungkin merasakan dan memahami, mengerti bagaimana keadaan keluarga kita, orang tua kita. Maka kita diingatkan lewat bagian Alkitab ini. Sama seperti yang Paulus katakan, berusahalah kita mencukupkan diri dengan segala keadaan. Mensyukuri apa yang ada. Jangan pernah mengeluh. Jangan menuntut. Jangan marah. Ataupun jangan kecewa. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Kita mungkin juga tidak bisa memprediksi sampai kapan kita ada di tengah-tengah pergumulan yang panjang ini. Walaupun kita tidak bisa memastikan, saudara-saudara, kita yakin bahwa bagian hidup yang sedang kita alami ini tidak pernah kita akan alami seorang diri. Sengsara dan penderitaan yang kita alami ini tidak hanya sekedar kita tanggung sendiri, tapi ada Tuhan Allah yang telah bangkit memenangkan kita dari kuasa dosa dan maut. Dan karena itu kepada kita sebagai adik-adik remaja diingatkan untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, untuk terus berserah dan mencari Tuhan. Mudah-mudahan kita selama ada di rumah tidak hanya sekedar
ikut ibadat minggu dan KKRT setiap hari Minggu dan hari Kamis ibadat kolom. Tetapi kita remaja punya jam doa khusus. Kita bergumul, bercakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Tanda bahwa kita menjadikan Tuhan itu sebagai penolong dalam hidup kita. Ketika ada sesuatu yang kita hadapi, kita tidak menjalaninya sendiri. Tapi kita perlu bercakap-cakap, mengutarakan semua bentuk beban hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya Dialah Tuhan sumber hidup dan kekuatan yang sanggup menolong kita. Dan ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, pasti kita akan menikmati sukacita. Karena disampaikan oleh kitab Pengamsal, kalau torang bersukacita, hati yang gembira itu adalah obat. Kalau torang pe hati senang, torang pe imun tubuh ini baik, dan ini juga bisa menangkal berbagai penyakit yang datang kepada kita. Kalau torang sehat, happy-happy biar susah, torang tidak akan gampang sakit. Imun dan iman ini juga penting. Bagaimana sebagai adik-adik remaja, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita tetap menjadi anak-anak yang setia, membangun persekutuan dengan Tuhan, lewat doa setiap hari, lewat kesetiaan dan ketekunan kita membaca Alkitab, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan ikut menanggung beban derita yang kita alami. Dan bersama Tuhan pasti kita akan menjadi pemenang. Tuhan kiranya menolong, kita ada dalam pemberkatan Tuhan, semua ada dalam lindungan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami terus dipelihara oleh Tuhan. Boleh menikmati hidup dalam kebersamaan bersama-sama mama, papa, oma, opa, saudara-saudara, kakak, adik kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena walaupun kami ada dalam pergumulan sebagai anak-anak remaja yang biasa kami cukup aktif beraktivitas di luar rumah dengan begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami, baik kami sebagai siswa, baik kami sebagai anak-anak remaja yang begitu taat dan setia memberi diri melayani Tuhan. Tapi kini Tuhan izinkan kami ada bersama-sama dengan keluarga. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan juga hadir di mana-mana, termasuk di rumah kami masing-masing, memberkati setiap kami. Sehingga kami akan semakin menjadi anak-anak yang teguh dalam iman, tetap percaya bahwa bersama Tuhan, segala sesuatu yang kami alami pasti akan berlalu. Dihalaukan dari kami Tuhan bentuk-bentuk kekhawatiran dan ketakutan. Dihalaukan dari kami rasa ada kejenuhan karena sudah sekian lama kami ada di rumah kami masing-masing. Dan biarlah kami juga sebagai remaja, Tuhan ajarkan kami untuk bagaimana kami membangun hidup yang memiliki arti. Tidak hanya sekedar kami tinggal di rumah, tapi kami boleh membantu orang tua kami, melayani mereka sebagai tanda kami mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua kami. Kami mau mengambil bagian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat kami lakukan, supaya orang tua kami juga disenangkan oleh Tuhan. Dan pasti mereka senang, Tuhan juga disenangkan. Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan, beri kami sukacita dan kegembiraan untuk tetap menikmati hidup di tengah-tengah keluarga dengan keadaan yang sedang kami alami sekarang ini. Maka kami mohon ya Tuhan Allah,
Biarlah masa depan, rencana, dan cita-cita kami tidak akan pernah terhalangi oleh karena pandemi COVID-19 ini. Buatlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang terus tekun dan setia, mau belajar walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Tambahkan hikmat bagi kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pengetahuan, terutama pengetahuan takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua kami, terutama di saat-saat seperti ini Tuhan. Biarlah kami tidak lengah, tapi kami selalu waspada, menjaga kesehatan dan kebersihan diri kami sendiri, menjaga kebersihan lingkungan di mana kami hidup dan berada, supaya benar-benar kami boleh terhindar dari berbagai sakit penyakit, termasuk pandemi COVID-19 ini. Dan berdoalah kami untuk seluruh remaja Jemaat Gemim Sion Winangun dari kolom 1 sampai 18. Dalam keadaan apapun mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah kasih dan pertolongan Tuhan menjadi bagian mereka. Dan kami tetap dipersatukan oleh Tuhan melalui kasih Tuhan yang terus memberkati kami. Ketika kami ada dalam kekurangan, Tuhan cukupkan kebutuhan hidup kami. Ketika kami ada dalam kelemahan, Tuhan juga kuatkan dan teguhkan iman dan pengharapan kami. Berkati orang tua kami, tugas kerja mereka juga ada dalam pemberkatan Tuhan. Pun memberkati Komisi Remaja Jemaat Gemim Sion Winangun yang terus memberi diri melayani Tuhan di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19 yang tidak bisa memungkinkan kami untuk ada dalam persekutuan bersama. Tetapi luar biasa Tuhan memberikan mereka semangat untuk terus melayani. Dan kami mohon biarlah juga kekuatan kesehatan perlindungan dari Tuhan menjadi bagian mereka semua, termasuk pada malam hari ini yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadat remaja Jemaat Gemim Sion Winangun yang mempersiapkan diri untuk mengatur semua pelaksanaan ibadat ini boleh berjalan dengan segala baik. Bahkan mereka yang Tuhan pakai sebagai worship leader, sebagai singers, tapi juga mereka yang Tuhan pakai sebagai tim work yang luar biasa, yang bekerja untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadat remaja Jemaat Gemim Sion Winangun ini juga ada dalam pemberkatan Tuhan yang sama. Tuhan jaga lindungi kami sekalian, supaya kiranya ada waktu Tuhan yang Tuhan beri. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau segera menolong kami yang tiada pernah berhenti berseru-seru memohon belas kasih Tuhan, supaya kiranya dijauhkanlah kami dari ancaman pandemi COVID-19, dan biarlah kami akan menikmati lagi waktu kebersamaan yang indah di masa-masa yang akan datang. Sambil kami bermohon, ada begitu banyak orang yang di luar sana juga Tuhan sedang bermohon meminta belas kasih Tuhan ketika mereka ada dalam keadaan sakit, ketika mereka diisolasi, ketika mereka dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Doa dan harapan kami juga untuk mereka, ada kekuatan kesehatan, ada pemulihan, tapi juga penghiburan yang berasal dari Tuhan. Mereka yang memberi diri melayani di rumah-rumah sakit maupun di tengah-tengah masyarakat, para medis, dokter, perawat, dan petugas rumah sakit, tapi juga ada TNI Polri. Diberkati mereka dengan hikmat kuat sehat dari Tuhan. Pun kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok termasuk di daerah kami. Biarlah mereka juga diberkati, boleh menjadi berkat bagi kami masyarakat, supaya kiranya kebijakan-kebijakan yang mereka ambil dalam rangka untuk penanggulangan, pencegahan penularan COVID-19 ini
boleh segera teratasi karena ada kehadiran Tuhan lewat para pemangku kebijakan. Di dalamnya ada pemerintah, bangsa dan negara kami. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami. Dengar doa kami ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Maka kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui Putranya Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus akan tetap menyertai, memberkati seluruh remaja Jemaat Gemim Sion Winangun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita menutup ibadah ini. Mari kita angkat pujian Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Shalom.